Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abutsar Gifari S. Arman, NIM 19310412220, kelas PJKRE 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori, prinsip, dan aspek belajar gerak. Salah satu hal yang paling menyedihkan dari semua situasi dalam pembelajaran adalah ketika para guru mengajar tetapi anak-anak tidak belajar. Hal ini terjadi karena guru tidak memahami bagaimana siswa belajar. Membuat anak belajar terlebih mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan bukan hal yang mudah dalam situasi pembelajaran. Terutama apabila guru tidak memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu sehingga anak dapat belajar. Pada dasarnya, belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Kedua, menurut Ernest R. Hilger dalam Sumardi Suryabrata 1984.2252, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. 3. Menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. 4. Moh Surya 1981.232, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Definisi belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang menekankan pada aktivitas gerak. Belajar kognitif pada aktivitas berpikir dan belajar afektif menekankan pada aktivitas emosi dan perasaan. Ketiga macam belajar ini mempunyai keunikan masing-masing yang dapat dilihat antara lain pada materi yang dipelajari, proses dan kondisi belajar, intensitas keterlibatan setiap unsur domain, kemampuan serta hasil belajar. Dalam belajar gerak, materi yang dipelajari adalah pola-pola keterampilan gerak tubuh. Proses dan kondisi belajar meliputi pengamatan gerak
untuk dapat mengerti prinsip-prinsip untuk gerakan, menirukan, dan mencoba melakukan. Ada pula faktor yang dapat meningkatkan kemampuan gerak serta penampilan. A. Sesi latihan harus disusun. B. Pembelajaran harus memahami tugas yang diajarkan. C. Sifat dari keterampilan tugas yang diajarkan harus dipertimbangkan. D. Sifat dari tugas dan latar belakang siswa harus dipertimbangkan secara jelas. E. Umpan balik adalah esensi dari pembelajaran. F. Analisis diri harus dikembangkan. Aspek penting definisi gerak. Yang pertama, belajar sebagai sebuah proses, bukan suatu perubahan perilaku. Belajar adalah proses yang mendukung terjadinya perubahan perilaku. B. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan pengalaman. C. Belajar gerak tidak teramati secara langsung, hanya dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku gerak. D. Belajar gerak menghasilkan kapabilitas untuk bercaksi atau kebiasaan. E. Belajar gerak relatif permanen. F. Belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. G. Belajar gerak meliputi seperangkat proses dalam sistem syaraf pusat. Unsur-unsur pendidikan jasmani. Unsur kegembiraan, unsur kepuasan, persaingan, sportivitas, kreativitas, gerak yang dinamis, bermain, berinteraksi, dan unsur kesehatan. Berikut unsur prinsip belajar gerak menurut Kiram. Mengaktifkan dan memotivasi siswa hingga melalui gerak. Yang pertama, mendapat kegembiraan, jati diri, dan ungkapan emosi. Kedua, berusaha memecahkan masalah, mencari kepuasan dan pengakuan dini dari orang lain. 3. Dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Mengetahui terlebih dahulu kemampuan awal siswa untuk menghindari akibat fatal yang dapat merusak siswa, maka guru harus mengandalkan tes awal untuk mengetahui. Yang pertama, apakah siswa telah memiliki prasyarat untuk menerima materi yang akan diajarkan. 2. Sejauh mana siswa telah memiliki persyaratan yang C. Memberikan pengalaman, kebiasaan dengan memberikan kesempatan, kemungkinan atau peluang kepada siswa untuk mengalami suatu keberhasilan dan proses pembelajaran. Mengalami keberhasilan akan meningkatkan rasa percaya diri, bergairah dan motivasi siswa dalam proses. D. Mengurangi bantuan pemberian. Bantuan dapat dikurangi bila: pertama,
siswa melalui bantuan telah dapat merasakan bagaimana seharusnya suatu gerakan dilakukan. 2. Siswa telah menguasai ide dasar gerakan tersebut. Memberikan umpan balik. Pemberian umpan balik dapat mempercepat penguasaan keterampilan dan tanpa umpan balik akan memperlambat proses pencapaian hasil yang optimal. Memanfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk melakukan latihan keterampilan gerak. Memberikan bantuan dalam mengkonstruksi. Bantuan dilaksanakan dengan mengkonstruksi materi pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan hubungan yang saling berkaitan dari berbagai bentuk gerak dan keterampilan gerak yang telah dimiliki. Dari yang sederhana ke yang lebih rumit, dari yang mudah ke yang lebih sulit. Mengaplikasikan keterampilan yang sudah dikuasai ke dalam situasi yang sesungguhnya. Mencapai tujuan kurikuler melalui bermain. Selanjutnya, metode belajar gerak. Yang metode keseluruhan. B. Metode bagian. C. Metode drill. Dan D. Metode pemecahan masalah. Berikutnya, persiapan rencana pengajaran. 1. Pengorganisasian peralatan yang digunakan. 2. Metode yang akan digunakan termasuk merencanakan pertukaran metode mengajar akan lebih bervariasi dan tepat guna. 3. Perubahan formasi siswa. 4. Bentuk-bentuk latihan serta variasi latihan yang akan dilakukan. 5. Perencanaan alokasi waktu. Dan 6. Evakuasi. 3 prinsip utama perkembangan motorik. Yang pertama, kematangan syaraf. Yang kedua, urutan. Yang ketiga, motivasi. Tim penulis CRI tahun 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari suatu kegiatan yang lainnya. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes ini membagi perkembangan anak menjadi 4, yaitu perkembangan personal sosial. Kedua, perkembangan bahasa serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif.
Perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali. Sedangkan balita atau tepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas, cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak. Apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak. Usia 1-2 tahun. Motorik kasar. 1. Berjalan sendiri. Kedua, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. 3. Menendang bola ke arah depan. 4. Berdiri dengan 1 kaki selama 1 detik. 5. Melompat di tempat. 6. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan. 7. Berjalan mundur beberapa langkah. 8. Menarik benda yang tidak terlalu berat atau kursi kecil. Motorik halus. 1. Memegang alat tulis. 2. Membuat coretan bebas. 3. Menyusun menara dengan 3 balok. 4. Memegang gelas dengan 2 tangan. 5. Menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukkan kembali. 6. Meniru garis vertikal atau horizontal. 7. Memasukkan benda ke dalam wadah yang sesuai. 8. Membalik halaman buku walaupun belum sempurna. 9. Menyobek kertas. Usia 2-3 tahun. Motorik kasar. Yang pertama, berjalan sambil berjinjit. 2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. 3. Melempar dan menangkap bola. 4. Menari mengikuti irama. 5. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Motorik halusnya. Yang pertama, memeras kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. 2. Melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus. 3. Menggunting kertas dengan pola, tanpa pola. 4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi, atau sendok. Usia 3-4 tahun. Motorik kasar. 1. Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan atau bola. 2. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. 3. Meniti di atas papan yang cukup lebar. 4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak. 5. Meniru gerakan senam sederhana seperti meniru gerakan pohon, kelinci, melompat. Motorik halus. Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung atau mangkuk atau ember. 2. Memasukkan benda kecil ke dalam botol, potongan lidi, kerikil, biji-bijian. 3. Meronceng manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. 4. Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus.
usia 4-5 tahun. Motorik kasar. 1. Meniru gerakan binatang, pohon, tertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. 2. Melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. 3. Melakukan gerakan melompat dan berlari secara terkoordinasi. 4. Melempar sesuatu secara terarah. 5. Menangkap sesuatu secara tepat. 6. Melakukan gerakan antisipasi. 7. Menendang sesuatu secara terarah. Motorik halus. 1. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri, kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.